Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bayu Haji. Di sini saya akan membuat video untuk tugas yang ini teks 8 untuk mata kuliah penggalian data. Pada tugas ini itu disuruh membuat penjelasan dan praktekkan metode asosiasi menggunakan salah satu algoritma berikut. Di sini saya memilih algoritma a priori. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode asosiasi dalam algoritma a priori. Untuk metode asosiasi sendiri itu adalah suatu teknik dalam data mining yang bertujuan untuk menemukan pola atau hubungan tersembunyi antara item dalam sebuah kumpulan data transaksi yang besar. Teknik ini sering disebut sebagai market basket analisis karena sering digunakan untuk melihat kecenderungan pelanggan membeli barang tertentu secara bersamaan. Untuk algoritma a priori sendiri itu sebuah algoritma yang paling populer untuk menjalankan metode ini. Algoritma ini bekerja berdasarkan prinsip bahwa jika sebuah kumpulan item sering muncul frekuensi, maka semua himpunan bagian subset dari item tersebut juga harus sering muncul gitu. Untuk konsep dasarnya itu ada 3 metrik penting yang harus dipahami. Untuk yang pertama itu support pendukung. Untuk mengukur seberapa sering suatu kombinasi item muncul dalam sebuah transaksi. Ini rumusnya, support A itu sama dengan untuk mencarinya itu jumlah transaksi mengandung A dibagi total semua transaksi. Kedua, confidence atau kepastian untuk mengukur seberapa kuat sih hubungan antara item atau seberapa sering item B dibeli jika item A sudah dibeli gitu. Untuk rumusnya confidence itu support A dibagi support A. Untuk 3 itu life ratio untuk mengukur kekuatan atau asosiasi tersebut apakah terjadi sebuah kebetulan atau memang ada hubungan yang kuat. Untuk tahapan perhitungan algoritma sendiri itu ini ya. Proses A priori dilakukan secara berulang interdepth hingga tidak ada lagi kombinasi item yang memenuhi syarat. Jadi untuk yang pertama itu kita harus menentukan minimum support. Artinya kita harus menetapkan ambang batas misalnya 3% atau yang lain gitu bebas. Jadi agar hanya item yang sering muncul yang bisa diproses. Untuk yang kedua itu pembentukan C1 atau satu item set. Hitungan kemunculan, jadi itu sebuah hitungan kemunculan setiap item secara tunggal atau hapus item yang nilai supportnya di bawah batas minimum. 3. Pembentukan C2. 2 item set itu penggabungan item-item yang sering dihadap dari tahap sebelumnya menjadi pasangan 2 barang. Hitung kombinasi supportnya dan saring lagi. Untuk tahap selanjutnya lanjut ke N, itu proses ini terus berulang untuk 3 barang atau barang dan seterusnya. Jadi prosesnya itu diulang-ulang sampai sampai batasnya itu, batas minimum yang sesuai syaratnya. Yang untuk yang kelima, pembentukan aturan atau assertion rule. Setelah mendapatkan kombinasi barang sering muncul, kita bisa menghitung nilai convention untuk menentukan aturan
final misal jika beli kopi maka beli gula gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan software RapidMiner terlebih dahulu ya. Untuk di sini saya menggunakan RapidMiner ya. Dan menghitung data tadi yang saya tampilkan di Excel itu. Ini ya. Ini datanya meliputi ada transaksi, terus item-itemnya ada bawang, bayam, cabai, sawi, dan tempe, wortel. Untuk langkah yang pertama, kita akan memasukkan datanya. Untuk operator yang kita gunakan untuk yang pertama ini, kita akan menggunakan operator menggunakan operator ini ya, read Excel. Untuk yang pertama, setelah kita mendapatkan operatornya, kita akan memasukkan datanya. Data tadi yang berformat Excel itu. Ini diklik read Excel-nya. Terus ini import configuration. Kita cari data yang tadi kita simpan. Di mana itu? Kita cari. Ini misal datanya ini kan. Lanjut di next. Ini terus di next aja. Di next. Kalau sudah gini di finish. Ini datanya udah masuk. Terus sekarang kita akan menambahkan select attribute. Saya menggunakan select attribute yang ini. Ini kita sambungkan. Untuk ini kita gunakan subset. Terus ini diklik select atributnya, kita masukkan ini item-itemnya ke dalam select atribut ini. Caranya diklik itemnya terus dipindah. Sudah, ini untuk transaksi kan nggak termasuk item, jadi biarkan di sini, langsung di play. Untuk selanjutnya saya akan memasukkan operator numerics. Ini gunakan yang ini ya. Ini disambungkan juga. Ini lanjut. Selanjutnya saya masukkan remove. Ini ya, remove bino min. Nah, ini disambungkan ke sini juga. Untuk item set, bentar. Ini kan kita lanjut aja dulu. Masukkan fp
growth ini ya. Ini disambungkan ke sini juga. Terus ini kita tambahkan juga yang association. Create. Ini ya, create association rules. Sambungkan kayak gini. Untuk di FP group ini, di item ini saya gunakan 3 aja. Terus untuk minnya ini 0,5. Terus ke asset grade ini kok turunkan lagi ke 7. Oke, selanjutnya di remat binominal ini 0 dan yang ini 1. Negatif itu 0, positif itu 1. Lanjut kita run. Ini hasilnya untuk association rules-nya. Untuk sawit ke cabai itu 80%, berarti sawit ke wortel 80%, bayam ke cabai 100%, wortel ke sawit 100%. Jadi untuk hasil convention ini kalau di bawah 70% berarti tidak termasuk. Kalau di atas ini kan 80 dan 100 berarti di atas, berarti termasuk, hasilnya itu termasuk gitu. Untuk hasil grafiknya seperti ini. Baik, di sini kan saya sudah menghitung menggunakan software RapidMiner-nya, dan saya juga sudah mencoba mempraktekkan menghitung dengan Excel-nya. Di sini saya akan menjelaskan di Excel-nya. Tahap-tahapannya menghitung dengan Excel-nya. Ini saya menemukan data ini ya, dalam toko, seperti toko pasar gitu. Ini ada transaksi, ada 7 transaksi dan 6 item. Untuk itemnya itu meliputi bawang merah, bayam, cabai, sawit, tempe, dan wortel. Untuk tahapan yang pertama, kita itu harus menentukan frekuensi item setnya. Jadi kita masukkan nama itemnya, item setnya ini. Terus untuk jumlah item setnya ini ditaruh di sini ya, sesuai. Untuk mencari supportnya, saya menggunakan rumus base dibagi ya. Itu total dari total ini, total per item ini dibagi dengan jumlah setnya ini. Dibagi dengan total keseluruhan 7. Total transaksi. Ini kan B9. Artinya ini bawang merah ini
itu dibagi dengan total ini keseluruhan total item. Jadi ini kan ada 7 total, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi ya gitu. Total 2 dibagi 7 dan selanjutnya bayam juga. Ini kan 4. 4 dibagi 7 dan seterusnya sampai ke bawah. Ini hasilnya sampai ke bawah ya. Oh, ya lupa maaf. Sebelumnya saya sudah menentukan minimal support dan minimal confidence-nya. Jadi untuk minimal support-nya saya menggunakan 50% dan confidence-nya 70%. Untuk tahapan selanjutnya, kita akan mencari 2 item. Tahapan selanjutnya kita akan mengulang perhitungannya. Di sini untuk saya menggunakan rumus ini. Pertama kan mencari ini jumlah item set. Untuk jumlah item set itu rumusnya menggunakan contif itu ikan bayam cabe ya. Rumusnya itu ini. Pertama yang rumus ketik, masukkan terus turun. Ini di blok semua kan bayam dan cabe tadi. Terus koma 1 masukkan angka 1, koma lagi langsung yang kedua cabenya, terus koma lagi 1 terus tutup kurung, enter. Maka hasilnya ini. Ini sampai ke bawah sama rumusnya, tinggal disesuaikan aja ya nama itemnya ini. Terus untuk ini mencari supportnya. Jadi untuk mencari supportnya ini itu dibagi juga seperti tadi, ini dibagi dengan 7 sama. Ini angka 4 ini jumlah set itemnya dibagi dengan 7. Ini ya rumusnya. Nih. Begitu juga seterusnya ke bawah, maka akan muncul hasilnya ini. Masih belum ketemu, belum sesuai. Sampai dengan harus ini ya, 70%. Kita akan menghitung lagi. Karena item set tidak muncul, tidak mencapai minimal support, maka penggunaan 2 set item setnya selanjutnya menggunakan frequent item set untuk menghasilkan accession rule-nya. Jadi ini itu kita ini menggunakan rumus ini set item di perhitungan yang kedua ini dikurang dengan ikan bayam dan cabai ya, dikurang dengan bayam cabai ya, dikurang dengan awalan apa itu, item apa ya itu, dibagi kok dikurang, maaf, dibagi dengan ikan bayam dan cabai. Bayam dan cabai kan sesuaikan aja, pertama klik ini yang bayam dan cabai, terus
Dibagi dengan item yang pertama tadi, bayam, ini 6%, ya ini hasilnya. Terus begitu juga yang kedua, ini item bayam dan cabai juga masih tinggal dibalik ya. Cuman dibagi dengan cabenya. Cabenya kan yang pertama ini. Begitu juga maaf. Begitu juga yang bawah sama aja. Sawi, misal sawi ini ya. Cari yang antara sawi dan cabai yang mana yang ini misal. Jika cabai dan sawi. Pertama ini, terus ini sawi tetepan. Tuh. Oke, selanjutnya kita mencari hitungan ketiga item. Di sini sudah menemukan bayam, cabai, sawi. Jadi ini sama dengan yang ini. Cuman 3 item gitu. Kan bayam, sawi, bayam, cabai, sawi kan. Ya udah diblok aja item bayam terus 1, terus diblok cabai 1, sawi 1 gitu. Itu juga yang bawah, ini kan namanya juga sama itemnya. Supportnya, untuk menghitung supportnya tinggal dibagi 7. Ini dibagi 7, hasilnya ada 9. Untuk selanjutnya kita sudah di tahapan yang terakhir. Kesimpulan, jadi dengan minimal support 50% dan minimal confidence 50%, maka assumption rule yang dapat adalah ini 57% sesuai dengan di rapid manner-nya ya. Bayam cabai 100%. Ini ya 100% ya. Terus di wortel sawi juga 100%. Terus maaf ini keliru. Ini harusnya 80%. Di sawi cabai ini 80% kan ini. Mau ini keliru. Terus wortel sawi juga 100%, cabai sawi ini 80%. Oke, baik, sekian video dari saya. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.